Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Dedi Samplak. Lama youtuber yang paling Waalaikumsalam samplak. warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kali ini saya jumpa dengan salah satu aktivis pelaut Indonesia yang juga dulunya mantan pelaut kapal ikan. Alhamdulillah, sekarang dia aktif di apa ya, serikat pekerja. Oke, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas Dede Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah ya sehat lah, maklum lah. Mungkin akhir-akhir Masih ini saya bikin konten tentang dunia kapal di kapal aja mas. Jarang bikin konten-konten tentang apa regulasi atau birokrasi pelaut Indonesia lah khususnya. Sekarang mungkin saya lagi banyak mikirin negara saya mas. Aduh, aja mikirin negara. ya iyalah saya kan negara Indonesia mas. Jadi Bukan Korea ya? bukan. Jadi gini mas, saya tuh sering mendapatkan apa ya, postingan-postingan di media sosial atau bahkan saya sendiri pernah membaca istilah kata lex specialis derogat lex generalis. Jadi saya sebagai pelaut aktif pada umumnya ya kan, mungkin juga kawan-kawan pelaut Indonesia itu sering mendengar atau pernah mendengar istilah lex specialis itu dikategorikan seperti apa Mas? Karena saya pernah baca di sebuah artikel yang Mas juga tulis di situ, itu lex spesialis itu asas hukum khusus, ya kan? Sedangkan lex generalis adalah asas hukum yang umum. Nah, saya atau kami nih Mas sebagai pelaut yang aktif khususnya yang di luar negeri lah atau pada umumnya pelaut Indonesia, itu yang dimaksud lex spesialis itu apa Mas gitu loh? Apakah hukum yang mengatur pelaut itu sendiri secara khusus atau kayak gimana Mas? Mungkin saya ini kan pelaut awam, ya kan, yang belum ngerti masalah seperti itu. Mas mungkin yang sudah jelas-jelas paham, mungkin bisa dijelaskan Mas. Ya sama lah, saya juga sama-sama belum paham itu soal itu. Ya, Ya mau jawab mau jawab ini aja, sepemahaman saya saja Mas ya, ya. ya nggak apa-apa. Sepemahaman saya sesuai dengan apa yang saya baca dan saya pelajari. Mm-hmm. Jadi nggak ada istilah yang tadi Mas sebutkan. Mm-hmm. Asas hukum khusus, asas hukum umum itu nggak ada. Mm-hmm. Yang ada itu hanya asas hukum. Asas hukumnya. Asas hukum, ya asas Mm-hmm. hukum. Nggak ada asas hukum khusus, asas hukum umum. Yang ada aturan khusus, aturan umum. Mm-hmm. Kalau asas hukum ya asas hukum. Mm-hmm. Nah, salah satu asas hukum itu adalah lex specialis derogat legi generalis, Mm-hmm. yang mengartikan bahwasanya aturan yang bersifat khusus Mm-hmm. mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Mm-hmm. Jadi aturan-aturan yang sifatnya umum akan dikesampingkan kalau ada aturan khususnya. Mm-hmm. Nah, dikesampingkan itu bukan berarti tidak berlaku, gitu. Berlaku sepanjang di aturan yang khusus itu belum atau tidak mengatur, gitu. Contoh di dalam kategori pelayaran Mm-hmm. itu kan ada ketentuan pidana, Mm-hmm. terhadap awak kapal atau pengusaha atau penyelenggara negara sekalipun, Mm-hmm. pejabat, Mm-hmm. itu ada sanksi pidana di Undang-Undang Pelayaran di Mm-hmm. 17 2008. Mm-hmm. Eh, Kita ambil contoh saja, Mm-hmm. ketika ada seorang pelaut eh, diduga melakukan penggelapan terhadap bahan bakar minyak, katakanlah Mm-hmm. ya, bahan bakar minyak itu dijual gitu. Mm-hmm. Istilah kerennya kan yang sering Mas Dedi bahas, OPEC ya kan. Ya betul. Nah, ketika pelaut melakukan OPEC itu kan dianggap sebagai perbuatan oleh perusahaan yang menggelapkan aset perusahaan. Mm-hmm. Nah, pasti ketika mereka dilaporkan oleh perusahaan, dilaporkan ke pihak kepolisian,
pasti mereka akan dijerat dengan undang-undang pelayaran. Karena di situ ada Aturan khusus. pidana, ada Aturan khusus. aturan khusus, ada pidana penyalahgunaan wewenang dalam jabatan. Karena di pelayaran kan ada hierarki jabatannya, Mas. Ada nahkoda, ada KKM, sampai kepada kelasi. Jadi ada hukumannya, Mas, secara khusus. Tapi kalau misalkan kita bukan awak kapal, kita bukan pelaut, nah misalkan kita melaporkan seseorang yang telah melakukan penggelapan dengan cara menipu, misalkan menjanjikan untuk kerja kemana, atau menjanjikan untuk bisnis usaha, terus kemudian dikasih modal. Nah, modal itu kemudian tidak direalisasikan atau digelapkan, dianggap digelapkan. Jadi itu bisa masuk 2 pasal dalam hukum pidana. Ada bisa masuk delik penipuan, bisa masuk dan penggelapan gitu. Nah, ini kan jual minyak ini kan sama juga, Mas, penggelapan, Mas. Tapi yang akan diterapkan bukan penggelapan pada KUH pidananya, tapi pada undang-undang pelayaran. Karena undang-undang pelayaran adalah aturan lex spesialis bagi awak kapal. Ya, aturan khusus. Gitu. Nah, terus dari sisi perdata kita ambil contoh begini. Lalu kalau sudah ada aturan spesial, aturan khusus, yang aturan umum apa bisa diberlakukan? Bisa. Sangat bisa. Sepanjang di aturan khusus itu tidak disebutkan, tidak diatur secara tegas. Contoh, ketika ada seorang pelaut mengalami pemecatan atau PHK secara sepihak, dengan dia sudah melaksanakan pekerjaannya selama katakanlah 6 tahun ya. Nah, di aturan yang bersifat khusus, undang-undang pelayaran, PP Kepelautan dan aturan turunannya itu mengakomodir bahwasannya pelaut yang di PHK berhak atas pesangon. Itu ada, tapi di aturan khusus belum mengatur besarannya. Maka sesuai pasal 337 Undang-Undang Pelayaran yang menyatakan bahwa ketentuan ketenaga kerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan bidang tenaga kerja, di mana itu di bab ketentuan lain, artinya hal-hal lain yang belum diatur di Undang-Undang Pelayaran itu berlaku yang umum. Maka kita bisa lari tuh ke pasal 151 Undang-Undang Tenaga Kerja, bahwasanya 13/2003 tadi itu. Iya, tentang berapa sih masa kerja 5 tahun itu berapa banyak sih pesangonnya? Oh, ternyata masa kerja 5 tahun lebih tetapi kurang dari 6 tahun 6 bulan gaji gitu. Oh, untuk masa kerja 6 tahun tapi kurang dari 7 tahun 7 bulan gaji gitu. Nah, itu berlaku, Mas, gitu. Nah, itu salah satu contoh penerapan asas lex spesialis. Jadi mengesampingkan aturan yang khusus. Yang umum. Enggak, kalau misalkan pakai Undang-Undang 13/2003 tadi itu, Mas, katakanlah karena enggak di pelayaran enggak ada nominal. Ya. Nah, makanya mengedepankan aturan yang umum. Enggak, bahasanya bukan seperti itu. Bahasanya itu aturan khusus mengesampingkan aturan yang umum. Aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Nah, ketika masalah pesangon di aturan khusus belum mengatur secara detail, maka berlakulah yang umum. Gitu loh, Mas. Iya, kalau yang saya tangkap bukan itu, Mas. Bukan yang umum mengesampingkan yang khusus, tidak. Mengedepankan yang umum, mengesampingkan yang khusus, karena yang tadi yang 17/2008 nggak ada nominalnya di pasal 337 masalah pesangon. Iya, tapi bahasanya bukan mengesampingkan yang khusus, tidak ada istilah hukum itu.
Oh, Kalau 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 Mas baca di istilah-istilah hukum, asas hukum itu ada dikasih contoh pengertian istilah asas lex specialis derogat legis generalis itu apa? Oh, itu istilah hukum yang menyatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan yang umum. hmm, Maksud dari itu adalah contohnya ketika eh, ada seseorang melakukan tindakan yang melanggar sebuah peraturan dan itu diatur di dua peraturan, peraturan khusus dan umum, maka yang hanya berlaku adalah yang khusus. hmm, Tetapi kalau di yang khusus nggak diatur, hmm, berlaku yang umum, gitu hmm, loh Mas. hmm. Jadi bahasanya bukan dikesampingkan, tapi eh, dipakai, yang umum dipakai, karena yang khusus nggak belum mengatur. Karena yang saya sering lihat rekan-rekan kawan pelaut juga lah, yang kebetulan juga aktivis-aktivis yang sering terima aduan-aduan, ya betul tadi kata Mas bilang Hmm. ketika ada satu permasalahan perselisihan hubungan industrial antara pekerja awak kapalnya khususnya, itu kan Iya, selalunya kita pakai 13 2003. Ujung-ujungnya seperti itu. enggak dong, salah, enggak dong. Iya, karena Enggak. Enggak. di pelayaran nggak ada nominal tadi itu, Mas, gitu loh. Kalau kalau dasar penuntutannya, dasar penentuan nominalnya Nah, mengacu pada Undang-Undang 13 2003 tentang ya, tenaga kerjaan. ya, Karena di aturan yang bersifat khusus ya, belum mengatur soal nominal pesangon. itu yang saya tangkap, Mas. Maka Nah, nah, iya, bahasanya nah, maka nah. berlakulah ketentuan yang umum, Iya, bukan 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 ketentuan mengesampingkan. yang umum, bukan, Iya, 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 bukan. saya paham. Karena saya masih jujur dengan kata istilah lex spesialis. Orang selalu berpikir gini, awam nih ya, pelawat umum, terutama bagi saya lah. Mungkin kawan-kawan juga sependapat dengan saya. Mungkin lex Ya, spesialis, orang dipikirnya sebuah profesi pelaut nih khususnya yang saya bicarakan, pekerja yang khusus, pekerja yang Mas, katakanlah butuh aturan lex yang lex khusus. spesialis itu bukan hanya pelaut, Mas. Iya, Jadi kategori lex spesialis itu bagi setiap hal-hal yang sudah diatur undang-undangnya secara khusus. siapapun Contoh itu juga kita ya. iya, siapapun kita bicara pekerja ya, kita bicara pekerja ya secara umum ya. Ya, Perawat, mm, perawat Mas, mm, itu sudah pekerja spesialis karena sudah punya undang-undang perawat ya. gitu. Berarti artinya satu pekerjaan yang mempunyai kompetensi Aturan khusus. profesi selain Bukan, perawat. bukan, ada juga perusahaan ada juga pekerja yang punya kompetensi tapi dia belum diakomodir oleh undang-undang. Jadi maksud definisi lex spesialis itu jangan terseret pada profesi Profesi. pekerjaannya, tapi pada aturannya, Oh, iya, 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 iya. pada aturannya. Iya, iya. Yang disebut Paham, pekerja lex paham, paham. spesialis adalah pekerja yang sudah punya aturannya. Contoh, ada undang-undang perawat, Ya, ya, ada undang-undang kebidanan, ya, ada iya, undang-undang iya, iya. kedokteran. Iya, Nah, iya. itu kalau misalkan perawat, bidan, dokter melakukan tindak pidana, dia dijerat bukan dengan KUHP, Mas, bukan, Hmm, tapi dengan undang-undang itu, hmm, undang-undang kedokteran, undang-undang keperawatan itu. iya, Jadi makanya kalau ada pelaut jual minyak, hmm, pasti dia akan kena undang-undang pelayaran iya, iya, gitu. iya. Nah, tapi kadang-kadang kenapa bisa kena KUHP? Kadang-kadang eh, jaksa itu menjuntokan gitu. Hmm, hmm. Karena mungkin dia lihat, wah mau saya dakwa pakai undang-undang pelayaran, Pelayaran, kayaknya buktinya kurang kuat nih. ya, 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 Kayaknya ya. potensinya Iya, dakwaan iya. saya bisa ditolak oleh majelis. Lemah, Maka lemah mungkin ya. ditambahin, ya makanya ditambahin Untuk junto KUHP. KUHP pasal Iya, iya, sekian iya, iya, gitu. iya. Paham, Jadi paham. jadi jadi kalau nggak kena undang-undang pelayarannya, dia akan kena di umumnya, di Iya, iya, KUHP-nya. paham, Kan paham. sering seperti itu. Iya, iya, Itu maksudnya, Mas. iya, iya, iya. Karena yang saya tangkap tadi itu Mas, selalunya yang saya pikir berhubungan dengan profesi. Tapi kan nggak menutup kemungkinan juga Mas. Tukang Tujuannya, batu profesi tapi belum ada. eh?
Tukang batu kan belum, tukang batu profesi, tukang kayu profesi, Iya, maksudnya ya kan? apa ya, Itu tukang kayu punya keahlian loh. Nanti suatu saat tukang kayu akan dapat sertifikat loh, sertifikat melistur, sertifikat apa pasti ada itu. like Entah entah spesialis mungkin like saudara. entah mungkin entah mungkin 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan kita nggak tahu. Tukang batu juga mungkin jadi pekerja leg spesialis kita nggak tahu. Tapi intinya kategori leg spesialis itu bukan pada profesinya, tapi pada Hmm, aturannya. Sudah ada aturannya. tuh belum? Hmm. Iya, itu. Itu selama ini seperti yang digaung-gaungkan atau yang sering saya dengar pun di media sosial itu sepertinya banyak terjadi kepada awak kapal. Ya, Terjadi karena mungkin satu tumpang tindih aturan, terus lagi apa implementasi di lapangan juga itu. ya belum tentu juga itu hanya terjadi di awak kapal. Mungkin karena Mas awak kapal, Ya, kita awak kapal, jadi kita konsen di situ. iya. Tapi Karena kita kan juga nggak tahu. Mungkin di kebidanan terjadi juga, di keperawatan terjadi juga, di udara sektor tapi pilot juga yang terjadi sering juga. Kita sering nggak nggak tahu. Mas itu dua istilah tadi itu aturan yang khusus dengan aturan umum sering terbentur, terutama awak kapal tadi ini Mas. Eh, Sebenarnya ketika terbentur sih sebenarnya tidak ada benturan. Hmm. Hanya saja yang terjadi adalah pemahaman. Hmm. Pemahamannya yang kurang memahami Hmm. mana yang akan dipakai. Jadi kesannya itu dualisme, kesannya Hmm. itu berbenturan. Tetapi Hmm. kalau kita pintu masuknya dari asas hukum, Hmm. maka kita akan clear. Kita akan clear bahwasanya soal awak kapal itu sudah jelas Udah jelas. diatur di Iya. Undang-Undang Pelayaran, Iya. Undang-Undang Pelayaran dan aturan turunannya termasuk PP Kepelautan dan sebagainya. Iya. Nah, terkait terkait permasalahan kemudian eh, perselisihan muncul Hmm. di Undang-Undang Pelayaran, aturan turunannya juga sudah jelas Hmm. bahwa perselisihan pelaut itu Hmm. penyelesaiannya dilakukan dengan tahapan musyawarah, Hmm. dan kalau tidak selesai musyawarah bisa melanjutkan gugatan ke PHI. Nah, gugatan di PHI ini kan Undang-Undang 2 2004 ini kan juga aturan Hmm. khusus bagi para pihak antara pekerja, serikat pekerja dengan pengusaha untuk memperjuangkan haknya melalui jalur pengadilan. Karena kalau kita bicara umum, ya pintu masuknya bukan perdata khusus, bukan PHI, tapi perdata apa di pengadilan negeri umum Hmm. itu one prestasi sama perbuatan melawan hukum. Tapi kalau perselisihan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja, itu termasuk dalam kategori perdata khusus. Makanya sidangnya di pengadilan hubungan industrial, Hmm. bukan di pengadilan negeri. Hmm. Tapi kalau sengketanya eh, privat to privat, misalkan antara Mas dengan seseorang Hmm. Hmm. terkait dengan ingkar janji Hmm. terhadap suatu perjanjian, Hmm. itu nggak bisa masuk di PHI, dia masuknya di perdata umum, one prestasi atau perbuatan melawan hukum, gitu Mas. Hmm. Jadi undang-undang PPH itu undang-undang leg spesialis, Hmm. undang-undang khusus yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, meliputi pemutusan hubungan kerja, pemutusan apa perselisihan hak, perselisihan kepentingan itu di PHI. Gitu, Mas Dedi. Oke, oke. Sekarang saya paham, Mas. Apalagi nih Jadi yang ganjel gimana apa ya? lagi? Jadi istilah leg spesialis itu bukan berarti melulu profesi, Profesi. ya. Iya. Karena ya saya gitu loh sebagai pelaut, seperti saya ini butuh payung hukum yang khusus, padahal jelas-jelas sudah ada gitu loh aturan-aturan Iya. aturan-aturan itu yang sebetulnya ya tadi itu di situ ada 72.000 ya kan, terus Iya. lagi yang 17 2008, 13 Iya. 2003 gitu loh, sudah lengkap. Iya. Cuma saya mungkin terdoktrin dengan fakta-fakta di lapangan, khususnya ini sering saya lihat perselisihan hubungan industrial. Jadi kayak gini, saya sebagai pelaut saya butuh aturan-aturan khusus. Sebetulnya apa ya? Ya benar kata tadi, bukan profesinya, bukan sayanya, tapi aturan itu sudah jelas.
aturan yang Iya. aturan yang khusus bukan berarti juga menyampingkan yang umum gitu loh. Yang tadi yang Mas contoh di nominal di 337 ya kan, 17 2008 ini nggak ada, tapi di 13 2003 ada gitu loh. Bukan berarti Ya juga bisa dipakai. iya, betul. Ya bisa dipakai. Iya. Itulah sebenarnya keuntungan bagi profesi yang telah diakomodir oleh aturan khusus. Hmm. Karena dia bisa menggunakan dua alternatif aturan. Tapi ada nggak Tergantung Mas, dari segi. kira-kira menurut Mas satu instansi atau pemangku kebijakan ini yang sering terjadi, mungkin Kementerian Perhubungan Laut dengan Kemenaker selalu lempar tangan. Jadi mungkin benturan-benturan tadi itu Mas. Lempar tangan itu seperti apa nih? Jadi gini, misalkan kita sebagai pelaut, ketika ada permasalahan yang mungkin juga kita melaporkan ke Disnaker, ya kan? Hmm. Ke Disnaker, dalam arti ini kan Kemenaker. Tapi kata Kemenaker, kamu ini kan pelaut gitu loh. Itu ranahnya ada di Kementerian Perhubungan Laut. Nah, ketika sudah kita adukan permasalahan kita di Kementerian Perhubungan Laut, itu bilangnya kamu ini pekerja gitu loh. Lex generalis gitu, aturan-aturan yang umum gitu loh. Itu yang sering terjadi. Apakah apa ya? Ya kan sama juga profesi juga gitu loh Mas, dikaitkannya gitu loh. Kan benturan-benturan juga jadi seperti kayak bola panas. Itu yang sering terjadi Jadi Mas. gini, jadi gini. Sebenarnya nggak ada itu lempar lempar tangan tuh nggak ada. Jadi Hmm, sebenarnya ketika kita tahu jalannya regulasi, hmm, rentetan penyelesaian perselisihan itu seperti apa, hmm, kita paham juga asas hukum itu penerapannya bagaimana. hmm, Ya pengalaman saya hmm, dari 2013 hmm, hmm, di FSPYLN, di PPI, dimanapun sampai sekarang, hmm, apakah pernah eh, saya ditolak permohonannya? Tidak. Saya ke Disnaker hmm, meminta penyelesaian, diterima. diterima. Ke Syah Bandar, Hmm, diterima. hmm. Diterima semua kok, nggak ada yang lempar tangan Nggak mentok gitu ya. gitu. Nggak, perkara mentok Hmm, itu bukan norma, hmm. itu implementasi. Kalau Implementasi. soal mentok, iya itu implementasi yang perlu Hmm, dikawal hmm, gitu. hmm, Jadi mentok itu bukan berarti lempar tangan gitu. hmm, hmm, Mentok itu bukan, kalau lempar tangan itu begini, datang pengaduan nggak diterima, nah itu baru lempar tangan. Tapi kalau diterima, walaupun itu mentok kan diterima hmm. gitu. Terkait dengan selesai tidak selesai, ya itu Implementasi implementasi di ya. lapangan. Iya, cuman saya sih pemahaman saya begini, kita bicara ketika kita sebuah sebuah profesi, kita seorang profesi yang diatur oleh aturan khusus, Hmm, hmm, kita harus memahami aturan khusus dulu. hmm, hmm, Apa saja sih hal-hal yang diakomodir di aturan khusus itu, hmm, hmm, gitu. Oh, rupanya di aturan khusus ini nggak detail ya soal penyelesaian perselisihan ya, kok cuma hmm, disuruh musyawarah kemudian ke PHI gitu. hmm, hmm, Nah, tapi jangan takut gitu. Meskipun di aturan yang khusus nggak mengakomodir sampai kepada perselisihan, penyelesaian perselisihan, hmm. tapi kita masih bisa pakai aturan general gitu. Umum ya. Nah, ini kan disebutkan di Ya, aturan khusus ya. bahwa kalau ada masalah musyawarah nggak selesai ke PHI. Nah, bagaimana kita bisa ke PHI? Akhirnya kita cari-cari, oh ternyata ada Undang-Undang 2 2024, Hmm, 2004, hmm, nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan industrial. Oh, tahapannya itu bipartit, tripartit, hmm, PHI. hmm. Ya kalau sepanjang kita memahami regulasi secara baik dan terprosedural, ya nggak ada penolakan sih. Baik di instansi Nggak manapun ada. itu juga. Iya, nggak ditolak mas, nggak ada. Saya Hmm, saya nggak ada pengalaman permohonan kasus hmm. ditolak, itu nggak ada. Karena sudah Jalan nggak, ada aturan umum iya, tadi itu. ya jalan nggak jalannya itu bukan soal ditolak atau enggak,
Hmm, hmm, Itu soal implementasi. ya. Perkara jalan atau tidak jalannya pengaduan. Tapi pengaduan tidak ada yang ditolak. Semua diterima sepanjang surat permohonan pengaduannya itu berdasarkan regulasi yang jelas Hmm, gitu. Saya kalau bersurat ke Disnaker hmm, jelas dasarnya kita sudah bipartit tapi nggak ada penyelesaian hmm, sesuai Undang-Undang 2 2004 ya hmm, ke Disnaker kan gitu. hmm, 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 Tapi kalau saya mau masuk ke perhubungan atau ke Bandaran, pintu masuknya kan sudah ada di PM 59, Permenhub 59 2021. hmm, Penyelesaian perselisihan pelaut dilakukan musyawarah. Nah, kalau kita sudah musyawarah nggak selesai, hmm, ya kita tinggal bikin bersurat aja. hmm, Sesuai peraturan Menteri Perhubungan nomor sekian tahun sekian tentang ini, hmm, kami sudah melakukan musyawarah dengan perusahaan PT ini, tapi tidak jadi kesepakatan, maka kami meminta pihak perhubungan hmm, atau Syahbandar untuk membantu memfasilitasi penyelesaian. hmm. Diterima, Mas. Ada Perkara mediatornya, ada mediator. di, Hmm, iya, ada. Walaupun bukan mediator ya, tapi ada di situ. Ada kalau di instansi perhubungan itu kan tidak ada mediator, beda dengan Kemenaker. hmm, Di instansi perhubungan kan adanya kayak mungkin yang menangani itu biasanya Kasubdit Keselamatan Berlayar. Dia yang tanda tangan itu, yang endorse PKL biasanya, hmm, yang bagian yang menangani gitu. Nah, permasalahannya adalah eh, teman-teman itu kurang memahami apa itu leg spesialis gitu dan penerapan leg spesialis sehingga terkesan menganggap itu adalah dua hal yang mengatur hal yang sama atau dualisme atau bertentangan. hmm, Kalau saya eh, gini berpikirnya sebagai contoh ya, eh, jadi di perhubungan laut itu kan ada ada banyak izin yang dikeluarkan hmm, hmm, dari mulai izin depo peti kemas, hmm, teli mandiri, hmm, maintenance kapal, perusahaan-perusahaan yang melakukan itu kan pengedokan itu kan ada izinnya semua dari perhubungan tuh Mas. hmm. Termasuk eh, izin usaha perusahaan angkutan Supal. laut, Hmm, SIUPAL, hmm, SIUPAL, hmm, bukan. supal. Surat izin usaha perusahaan angkutan laut, terus kemudian SIUP KK, Hmm, surat izin perusahaan keagenan kapal, dan surat izin usaha perusahaan angkutan laut perekrutan awak kapal, hmm, SIUPA. hmm, Jadi ada beberapa izin yang diatur di Kementerian Perhubungan itu yang kalau kita tarik kepada yang general, hmm, izin di aturan yang umum hmm, 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 itu harusnya dikesampingkan gitu. Kalau pemahaman saya hmm, gampangnya begini, hmm, perusahaan pelayaran yang sudah punya SIUPAL hmm, itu nggak perlu ngurus izin di bawah Kemenaker tuh. Atau yang sudah punya SIUPAK nggak perlu punya izin dari Kemenaker karena itu sudah diatur di aturan yang bersifat khusus. terus, Kecuali kecuali aturan yang khusus nggak mengatur soal perizinan, baru harus dia punya izin dari aturan umum. hmm, Tuh. Ya ini kan sama aja Mas kayak mengibaratkan pelaku tindak pidana korupsi lalu diadili dengan KUHP. langsung Padahal ada langsung undang-undang pidana. tipikor. Langsung pidana. Iya, padahal ada undang-undang tipikor. Gitu. Ada undang-undang tipikor pada aturan khusus. Harusnya tipikor yang diterapkan gitu. Ya, Itu pun dengan pencemaran nama baik. Harusnya pakai ITE dong. Kenapa ya, pakai KUHP kan gitu. ya. Jadi itu kira-kira jadi bukan hanya soal bicara leg spesialis itu bukan hanya soal terkait dengan perselisihan kasus, Mas. Hmm, Kok kok kalau kasus kok larinya ke 13 2000 ke 2003? hmm, Tidak, hmm, hmm, tidak seperti itu. Jangan fokus pada kok kalau kasus larinya ke umum, kok kalau hmm, ini larinya ke sini, hmm, kalau izin hmm, larinya ke sini. Tidak. hmm, Jangan jangan fokus ke situnya, tapi kita kita pahami aturan khusus itu mengakomodir apa saja, hal-hal yang diatur di situ apa saja. Nah, yang sama belum diatur di situ, kita pakai yang umum gitu loh. sama halnya istilah dengan gini Mas, pelaut yang keluar negeri ya kan, itu dengan Hmm, istilah awak kapal migran. ya,
Nah, itu juga sama dengan istilah lex specialis di dekat generalis tadi itu, Mas. Kurang Ini lebih ini seperti itu. kayaknya agak masuk ke area sensitif ini. Ini Loh, begal- lagi lagi, lumayan viral ini. lagi isu-isunya dua-dua ini, Mas. Hmm, PP 22 2022 ini lagi isu-isunya pelaut apa awak kapal apa niaga migran dengan awak kapal perikanan migran. Nah, ya. kebanyakan kebanyakan nih orang Indonesia, khususnya pelaut Indonesia nih, yang di luar negeri itu jarang Mas yang mau dikatakan sebagai pekerja migran. Termasuk kawan saya sendiri yang di atas kapal ini, mau nggak kamu sebagai pekerja migran? Dia bingung, saya pelaut. Lah, coba pelajarin dulu istilah kata migran ini. Nah, itu kan nggak beda jauh Mas dengan istilah tadi itu aturan khusus. Kan kurang lebih Mas, kurang lebih ya kan? Jadi gini, ini kan Mas Dedi nih, misalkan nih, Hmm, 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 ya kan, hmm. kerja di atas kapal, Ya. ya kan, terus kapalnya ke Amerika, terus ya kan, Ah, 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 di perairan Amerika aja muter-muter. ah, ah, Jadi pekerja migran ya kan, ah, terus ah. tiba-tiba kapal itu dibeli tuh sama orang Indonesia, dibawa ke Indonesia. Banten misalkan, Ah, 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 ya dibawa ke Banten misalkan, ah. itu masih pekerja migran nggak ya? Ya tergantung. Kalau saya gini, saya menyikapinya gini ya. Dengan kata istilah pekerja migran, mungkin saya Ya, setuju jika kalau ada orang yang mengatakan ya dia pekerja migran karena di negara tersebut mungkin sudah memberikan aturan bahwa orang-orang yang bekerja di atas kapal yang nggak kemana-mana, cuma di kolam susu itu aja, di negara satu itu aja nggak kemana-mana, itu bisa dikatakan sebagai pekerja migran karena mungkin negara tersebut sudah memberikan aturan bahwa kalian adalah pekerja migran yang kategorinya ya, mungkin memang pelaut, tapi sangat kontradiksi kalau memang ada istilah pekerja migran lah. Bagaimana dengan nasib yang jelas-jelas dari pelabuhan dari negara satu ke yang lain gitu loh, yang jelas-jelas belajar pindah-pindah tempat, apakah sama juga? Lah mungkin mungkin kalau orang itu mungkin mengatakan itu sebagai pekerja migran, mungkin karena negaranya sudah memberikan aturan itu Mas, gitu loh. iya, sepakat. Tapi kan kita ini Indonesia, Mas. Kita nggak bisa Hmm. intervensi aturan negara lain. Oh. Mungkin di negara tersebut, Hmm. kenapa mengakomodir pelaut-pelaut yang di kolam susu itu Hmm. sebagai bagian dari pekerja migran? Hmm. Hmm. Mungkin negara tersebut juga tidak meratifikasi konvensi ILO tentang pekerja migran. Mungkin ya, Saya pernah ngalami waktu makanya itu kalau nggak memasukkan. di Tapi Singapura apa di Malaysia lah, saya dapat dapat work permit. Waktu ya, itu dapat work permit gitu loh di Malaysia, saya per 3 bulan gitu. Mungkin ya wajar saya dikatakan sebagai pekerja migran karena saya dapat itu gitu loh. Saya dapat work ya permit. mungkin di negara itu aturan seperti itu kan gitu. Ya, beda lagi dengan Indonesia di negara Wakanda. Iya. Ya, termasuk mungkin ketika misalkan Mas Dedi ini adalah pelaut Jepang, Ya, asal Jepang, ya, 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 ketika Mas Dedi masuk masuk ke ke Korea. perairan Indonesia, kapalnya ke Indonesia, mungkin juga masuk kategori pekerja migran. Bisa jadi kalau Orang, sudah Indonesia sudah di iya, iya, kasih kan, aturan seperti kan itu. Indonesia kan sudah ada undang-undangnya kan, undang-undang Mm, mm, PPNI kan. mm, mm. Tapi ada nggak ini untuk masuknya tenaga kerja asing lah Mas Dedi kalau ke Ya, Indonesia, ya, kalau Mas Dedi ya, asal Jepang. Tapi ya. maksud saya begini, saya mau mengacu pada aturan saja. Itu kan tadi hanya basa-basi bercanda Mm, lah. mm, mm, Nah, saya mau masuk pada saya bicara pada konteks aturan internasional ya. mm, Jadi saya tidak ada masalah mau pelaut yang kerja di luar negeri punya work permit atau tidak punya work permit dikategorikan sebagai pekerja migran, saya nggak ada masalah. Sama mm, sekali saya nggak ada mm, masalah. mm, Dan mm, saya nggak ada keberatan. mm, mm, Saya nggak ada keberatan Mas Dede dikatakan pekerja migran, saya nggak mm, keberatan. mm, mm. Keberatan saya adalah ketika sudah ada konvensi Mm, internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, mm, ya.
garis besar ya, sudah diratifikasi. Jadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012 ya, yang menyatakan bahwasannya ya itu konvensi tentang perlindungan hak-hak seluruh hak-hak seluruh pekerja migran Indonesia, pekerja migran. Konvensi tentang perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Itu konvensinya. Nah, di pasal 3 huruf F kalau nggak salah itu disebutkan bahwa konvensi itu nggak berlaku bagi pelaut. Berarti kan konvensi tentang perlindungan hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tidak mengakui pelaut sebagai bagian dari pekerja migran karena konvensi itu nggak boleh berlaku bagi pelaut. Khusus untuk Indonesia. Nah, masalahnya undang-undang itu, konvensi itu udah diratifikasi jadi undang-undang tahun 2012. Nah, kemudian terbit Undang-Undang 18 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Di pasal 4 ayat 1 huruf C menyatakan bahwasanya pekerja migran Indonesia meliputi pekerja yang bekerja pada perusahaan berbadan hukum. B. Pekerja yang bekerja pada perseorangan, tidak berbadan hukum atau pekerja rumah tangga. C. Pelaut, awak kapal, dan pelaut perikanan. Nah, saya jadi kontradiksi. Kok Undang-Undang PPMI nggak sejalan sama Undang-Undang 6 2012? Jadi jangan menjustis bahwasannya di Malaysia seperti ini, di Singapura seperti ini, di Indonesia harus ngikut seperti ini. Saya tidak mau masuk dalam posisi itu, dan saya tidak mau masuk dalam posisi terima atau tidak terima pelaut Indonesia yang kerja di luar negeri sebagai bagian dari PMI. Saya akan menerima ketentuan itu, ketentuan pelaut Indonesia yang kerja di luar negeri sebagai bagian dari pekerja migran, saya akan terima kalau Indonesia tidak ratifikasi konvensi itu, Undang-Undang 6 2012 itu. Karena sudah ratifikasi tadi itu. Ya iya, masa ada dua undang-undang yang bertabrakan? Coba, kalau dibiarin, ya kan, jadi tabrakan beruntun dong, Mas. Iya, bukti keluarnya PP 22 itu kan bentuk dari tabrakan beruntun, Mas. Iya. Undang-undangnya tabrakan nih, antara Undang-Undang PPMI dengan Undang-Undang 6 2012 bertabrakan nih. Ya sampai ke belakangnya PP-nya PP 22 ya tabrakan beruntun, Mas. Turunannya. Iya. Gitu. Kecuali Indonesia belum meratifikasi konvensi itu tentang perlindungan hak seluruh pekerja migran. Saya tidak akan komplain, Mas. Jadi komplainan saya terhadap pelaut bukan pekerja migran itu berdasar hukum. Bukan komplainan sentimental, bukan komplainan karena kepentingan, bukan komplain karena kepentingan, tapi komplain berdasarkan regulasi. Salah siapa Indonesia ratifikasi itu? Jadi begitu, Mas. Jadi jangan berpikir perbedaan pendapat itu adalah sebuah hal yang patut dicurigai. Jadi perbedaan rokok dulu, Mas. Rokok dulu. Jadi perbedaan pendapat itu adalah hak setiap orang dalam berpendapat. Tentunya pendapat tersebut juga berdasarkan sebuah regulasi. Tadi saya tegas katakan, kenapa? Kalau sikap saya, Mas tanya sikap saya secara pribadi, bodoh amat. Yang penting gue besok bisa makan apa enggak ya? Masih ada beras apa enggak ya? Gitu. Iya dong, yang utamakan keluarga, Mas, keluarga. Bagaimana kita bisa setiap hari memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Nah, kalau Mas tanya secara organisasi, sikap AP2I itu tadi menolak, nggak setuju bahwasanya pelaut yang bekerja di luar negeri itu merupakan bagian dari pekerja migran. Nggak setujunya itu bukan karena kepentingan, bukan. Karena regulasi, karena argumentasi. Bagaimana tidak? Mas baca Undang-Undang 18 2017 tentang PPNI. Kan undang-undang dibuat pasti ada mengingat, menimbang, memperhatikan, ya kan? Nah, itu disebut apa? Konsideran, Mas. Dalam undang-undang itu disebut konsideran.
yang menimbang bla 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 bla, memperhatikan bla 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 bla, mengingat bla 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 bla, itu disebut konsideran. Nah, dalam pembentukan undang-undang PPMI, salah satu konsiderannya adalah Undang-Undang 6 2012. Tapi kenapa isi pasal dari Undang-Undang PPMI bertentangan dengan isi pasal di Undang-Undang 6 2012? Nggak sejalan. Makanya di press release saya sebut tidak sejalan. Di satu sisi Undang-Undang 6 2012 menyatakan konvensi tentang perlindungan hak seluruh pekerja migran Indonesia dan keluarganya merupakan tidak boleh berlaku bagi pelaut, tapi di satu sisi Undang-Undang 18 2017 kenapa mengklaim pelaut sebagai bagian dari pekerja migran? Ini kan dua hal yang bertabrakan, Mas. Tabrakan. Akhirnya karena dibiarkan terjadi tabrakan beruntun. Keluar PP-nya, keluar PRM-nya. Alhasil itu nanti tabrakan semua itu, Mas. Sampai implementasi di lapangan pun masalah perselisihan pun pasti akan bertabrakan. Pasti perselisihan itu. Ya, belum lagi soal kita bicara kualifikasi, ya kan? Ya. Qualified, Ya. skill. Karena di PP 7 tahun 2000 itu kan sudah jelas, Mas. Jelas. Definisi kepelautan itu kan adalah segala hal yang mengatur tentang pengawakan, pensertifikatan, Ya, betul. Ya, kewenangan jabatan, hak dan kewajiban pelaut itu diatur semua di situ. Persertifikatan juga diatur di situ. Tapi di aturan yang baru itu kemudian ada 3 istilah. Mungkin saya kurang update ya di kelautan karena sudah lama nggak ngelaut, tapi setahu saya, mungkin Mas Dedi bisa tahu di saya di undang-undang ini ya, PP 22 ini ya, terbaru ini ya. Iya, setahu saya untuk kepelautan itu hanya ada 2 model jenis, yaitu sertifikat keahlian pelaut atau sertifikat of proficiency dan sertifikat keterampilan pelaut atau sertifikat of kompetensi. Tapi di PP 22 itu ada 3 istilah. Sertifikat kompetensi kerja, sertifikat keterampilan pelaut, sertifikat keahlian pelaut. Nah, yang dimaksud sertifikat kompetensi kerja itu apa? Apakah itu di luar dari BST, PSCR, BSA, TSD, SD? Kayak misalkan ada sertifikat baru kayak model sertifikat K3, sertifikat alat tangkap di kapal troll, alat tangkap di kapal longland. Itu tidak dijelaskan itu, Mas. Nah, maksud saya bukan soal sertifikat kompetensinya, tapi penjabarannya. Tidak ada pasal selanjutnya yang menyatakan yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi kerja dalam PP itu adalah misalkan sertifikat cara memegang pacul, sertifikat cara memegang cungkir gitu untuk tukang batu gitu. Itu nggak dijelasin jenisnya apa aja. Dan walaupun memang misalkan belum siap, harusnya ada pasal bahwa ketentuan tentang jenis sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pasal itu akan diatur lebih lanjut oleh peraturan menteri. Nah, itu nggak ada mandat seperti itu. Jadi itu bisa berpotensi untuk pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi. Kemungkinan mungkin dengan satu badan diklat yang memanfaatkan di pasal itu, di poin-poin tadi itu, mungkin akan keluar sertifikat baru. Bisa jadi. Ya bisa aja. Kong kali kong ya, bahasa ininya. Bahasa gaulnya kong kali kong ya kan, bahasa hukumnya konspirasi ya kan, antara diklat dengan pejabat di sebuah institusi, kemudian dengan dasar itu untuk melegitimasi bahwasanya kamu kapal ikan wajib punya sertifikat alat tangkap cumi, ya kan, sertifikat cara megang cumi gitu. Ya. Nanti sampai sertifikat cara megang cumi itu ada kayaknya, potensinya ada gitu. Itulah karena ya itu tadi, karena harusnya juga ini kritik untuk pemangku kebijakan sih ya.
harusnya pembuat kebijakan juga dalam membuat sebuah aturan, dia harus melihat aturan itu akan dibuat untuk sektor apa, untuk profesi apa. Hmm. Seharusnya Hmm. dalam merumuskan itu bisa melibatkan organisasi profesi tersebut yang secara jelas ya paling tidak memahami seluk-beluk dari profesi itu. Kalau yang dipanggil organisasi yang umum ya agak susah menjelaskannya, wong dia nggak pernah ngelaut, wong dia nggak pernah ngeholer, wong dia nggak pernah narik ikan. Yeah. Ya agak susah gitu. Tapi kesimpulannya sih soal leg spesialis yang tadi Mas Dedi tanyakan itu adalah sebuah asas hukum yang mengatur bahwasanya aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Maksudnya, ketika ada satu perbuatan diatur di dalam aturan khusus, maka hanya yang khususlah yang dipakai. Tapi kalau yang di khusus nggak ada, pakai yang umum. Itu ada di KUH, di KUHP itu ada. Suatu tindakan pidana yang diatur di aturan yang khusus, maka hanya khusus yang dipakai. Itu ada di KUHD juga ada. Bahwasanya selain aturan yang diterapkan di dalam KUHD ini berlaku juga KUH Perdata. Nah, itulah yang tadi maksudnya KUHD, KUH Perdata itu kan sama dengan 17 2008 ke 13 2003. Misalkan pesangon, gitu. Pesangon nggak disebut. Itu di 17 2008 diatur pesangon gitu. Di PP Pelaut diatur pesangon, tapi besarannya nggak diatur. Nah, pakai itu yang umum gitu. Nah, kalau ringkasnya, ketika di khususnya sudah mengatur, berarti kan di umumnya nggak perlu. Seperti itu. Memahami secara gampang asas leg spesialis itu seperti itu. Ya karena walaupun begini Mas, walaupun begini, di sisi pidana, misalkan seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di sosial media, ya. Terus di KUHP ancaman pidananya misalnya 4 tahun. Terus di Undang-Undang ITE cuma 2 tahun. Yang dipakai itu tetap yang ITE, Mas, bukan yang KUHP. Ya. Karena apa? Bukan dilihat dari berat atau ringannya hukuman. Tetap yang dikedepankan adalah asas hukumnya. Aturannya. Ya, asas hukumnya. Bahwa asas hukum khusus itu apa yang jadi patokan itu jadi aturan khusus tadi itu Mas, contoh masalah pencemaran nama baik tadi itu barusan. Iya karena asas hukum Mas, Indonesia kan menganut asas hukum Mas. Hukum itu kan ada asasnya, ada historinya, filosofinya. Jadi ada asas hukumnya. Yang dikedepankan tuh asas hukumnya, bukan berat atau ringannya hukuman. Tapi hanya sedikit sih aturan yang umum lebih berat daripada yang khusus. Kebanyakan ya berat yang khusus, kayak sanksi pidana itu berat yang khusus. Contoh di Undang-Undang Pelayaran. Di Undang-Undang Pelayaran itu kalau jual minyak itu biasanya pidananya itu lebih berat dari KUHP, bahkan ditambah seperberapa plus pemberhentian secara tidak hormat gitu. Biasanya di aturan khusus itu seperti itu. Dia lebih berat dia. Makanya jangan jual minyak, Mas. Saya yang sering biasa di Facebook ya kan, atas nama sama juga akunnya di Somplak tuh paling sering saya Mas bikin status masalah OPEC itu konsekuensi saya lah. Oh saya dibully atau saya dihujat, saya dibilang munafik itu biarlah karena ada tujuan khusus. Tujuan khusus. Bukan leg spesialis. Enggak masalah. Perkara orang menyebutkan munafik atau apa itu kan perspektif orang tersebut menilai ya kan. Saya gitu mengedukasi lewat bahasa ya mungkin tidak diterima dengan kawan-kawan. Itu resiko saya gitu loh. Tujuannya ya tadi itu. Iya.
Cuman kan pada dasarnya ya OPEC itu adalah sebuah hal yang melanggar hukum, secara hukum itu betul, melanggar betul. hukum, melanggar hukum. Karena biar bagaimanapun kita contohnya begini aja, Mas punya anak, Mas kasih uang 10.000, Dek, tolong belikan minyak tuh di Hmm. toko sebelah 1 liter. Hmm. Minyak itu harganya 7.000. Ah. Nah, 3.000 itu uangnya si Ade atau uangnya bapaknya kan gitu. Yang jelas uang bapaknya lah. Iya. Tapi kalau pintu masuknya baik-baik, Hmm. sebelum disuruh, Pak, ini kan minyak kayaknya cuma 7.000, Pak. Yang 3.000, aku minta lah, Pak, 1.000, 2.000, Pak, buat beli es. Nah, Oh ya udah, kan enak, Mas. nah istilah Pulang-pulang, istilah pulang-pulang, hmm. ya pulang-pulang kembalinya 1.000, 2.000 buat beli es. Bapaknya udah ngerti, nggak marah. Tapi kalau pulang-pulang, mana ini minyak 7.000, kok cuma kembali Nah, 1.000? Kamu beli es nggak ngomong-ngomong, kan itu ditabokin, Mas. itulah istilah adanya PKB ya kan di atas kapal dengan pihak perusahaan ya kan di atas kapal ya Atau tadi itu Partai kan Kebangkitan Bangsa. betul PKB Partai Bangsa. berjajan kerja bersama lah mas antara kru Oh, ya kan antara kru kapal dengan pihak perusahaan jadi tak, enak tak, gitu loh tak pikir tak pikir Partai Kebangkitan Bangsa. bukan bukan Oh, itu ya, ya, tujuan ya. saya gitu loh saya Ih, keluar-keluar masalah OPEC ya kan biar orang-orang pada tahu nih kenapa di Somplak kok sering ngomongin OPEC terus itu tujuannya gitu loh jadi ketika ada satu kapal, biasanya kapal-kapal takbut, supply, tanker, atau apapun itu juga melakukan seperti itu. Alangkah baiknya gitu loh. tapi Lakukanlah kayaknya pemberantasan pihak perusahaan lewat kayaknya seperti mungkin itu. mungkin ada penilaian lain kali Mas. Kalau Mas Dedi ngomongin soal OPEC itu mungkin orang menilainya begini. Oh, Apa? ini Dedi Somplak ini kayaknya pelaut eh, apa fanatik agama nih kayaknya. Jidatnya aja sampai hitam begitu gitu. Bukan masalah Mungkin pelaut. dia Karena kan saya dia gini mas, imannya kuat sekali kali dia saya nggak, jenis iya pelaut mungkin yang penilaian orang. hmm, saya jenis pelaut yang mungkin suka mengkritisi gitu loh, mengkritisi kebijakan. Tapi saya mau kritis paling tidak saya punya dasar yang paling kecil aja dulu, dasar-dasarnya aja dulu, aturan-aturan itu atau regulasi itu, walaupun nggak semuanya saya pelajari, saya bisa. Ya contohnya OPEC tadi itulah gitu loh, saya suka. Tapi kalau sampai ke yang ke dalam-dalam, yang masalah yang tadi ini yang kita bahas, lex spesialis, derogat legislatif. Saya kemarin atau tadi pun masih bertanya-tanya gitu loh. Karena yang saya tangkap itu lex spesialis khususnya pelaut ini kan seperti kesan sebuah profesi yang nggak mau dibilang sebagai pekerja, buruh. Itu banyak mas gitu loh. Banyak pelaut-pelaut terutama kawan-kawan saya sendiri gitu loh. Saya nggak mau dikatakan sebagai pekerja. Saya nggak mau dikatakan sebagai pekerja migran. Saya nggak mau dikatakan sebagai buruh. Nah itu lahir ngedenger di media sosial ada istilah lex spesialis. Kesana seperti harus dispesialkan. Padahal lex spesialis itu kan Tidak, aturan gitu loh. Yang benar kata saya. aturan. Iya. Iya. Jadi Jadi banyak jadi banyak yang kita belum jangan paham. iya, jangan terseret dengan pemahaman itu. Yang Iya. dimaksud bukan pelaut itu tetap pekerja buruh Iya, iya, pelaut, iya, iya. tetapi secara aturan pelaut itu diakomodir oleh dua aturan. Ada Hmm. aturan yang bersifat khusus, Nah, ya, undang-undang pelayaran dan aturan turunannya. hmm. Meskipun memang masih ada bolong-bolong, Iya, tapi bolong-bolongnya itu bisa kita pakai undang-undang yang general, iya. gitu loh. Contoh tadi kayak pesangon, di Hmm. khusus nggak ada kita pakai Hmm. 13/2003. Tapi kan zaman ini PHK. kan terus berubah. Hmm. Zaman terus berubah, peradaban, hukum tentu mengikuti peradaban zaman. Hmm. Pasti akan ada perbaikan, perlengkapan di aturan yang bersifat khusus itu. Iya, iya. Apalagi kalau ditambah ada kontrol sosial dari NGO, dari eh, society untuk mengontrol bahwasanya eh, bisa nggak sih nih di aturan yang bersifat khusus penyelesaian perselisihan pelaut itu diatur khusus dong gitu. Artinya apa? Supaya nggak ada tuh proses tripartit sampai PHI Hmm. gitu. Kalau bisa Hmm. ya penyelesaian dilakukan secara khusus aja gitu. Kalau misalkan ada perusahaan yang melanggar, Hmm. bapak sudah musyawarah dengan serikat dapat temu selesai, Hmm. bisa dibawa ke Kementerian Perhubungan, izinnya langsung bekuin aja kalau memang nggak mau bayar kan gitu.
Nah, itu sebenarnya hal-hal yang perlu disampaikan untuk melengkapi aturan khusus yang masih bolong-bolong gitu loh. Apakah termasuk juga seperti kategori begini, Mas? Lex spesialis tergugat lex generalis. Istilah kalau dalam perselisihan hubungan industrial ada yang namanya istilah setengah pintu, ya kan? Ketika diskusi dengan mediator, termasuk juga pihak perusahaan, kita sebagai yang mewakili pelapor atau pelaut yang bermasalah, ya kan? Kan ada tuh, termasuk saya sendiri pernah ngalamin, ya kan, waktu di Ya, zaman serikat pekerja yang lama lah. Itu yang zaman namanya, Orde Lama lah. iya betul, itu pernah ngalamin yang namanya setengah pintu, Mas. Nah, apakah itu Hmm. juga apa ya, bisa dipakai aturan yang khusus? Ya kan, kan Bisa, sama sama aja, kan aturan yang khusus. Jadi di luar konteks, bisa, ya kan, di luar konteks daripada prosedur PHI tadi itu, kan setengah pintu, ya kan, bisa, ya kan. bisa. Gini mas. Hmm, Kalau kita mengacu pada Undang-Undang PPHI, hmm, hmm, ya, hmm, itu kan tahapannya bipartit, arti, tripartit di Dinas Tenaga Kerja, hmm, hmm, ya, dan PHI, hmm, hmm, ya. Di tripartit itu kan difasilitatori oleh mediator. or Nah, tapi kalau di perhubungan kan nggak ada mediator nih, editornya, ya kan? hmm, Tapi aturannya begitu. hmm, Eh, di PM 59 aturannya perselisihan hmm, dilakukan musyawarah. hmm, Setelah musyawarah nggak selesai, itu dilanjutkan ke Kementerian Perhubungan di RKP, apa di Perhubungan Laut atau di Sabandar. hmm, Nah, walaupun di Sabandar nggak ada mediator, tapi hmm, kan dia punya upaya lain, dia punya usaha lain, dia punya kewenangan lain. Dan menurut saya kewenangannya justru sebenarnya lebih berbobot daripada seorang mediator. hmm, Kalau mediator itu kan produknya hanya anjuran, Mas. hmm, hmm, hmm. Tapi kalau di Kesabandaran atau di Perhubungan Laut, kewenangannya kan contoh misalkan memfasilitasi perselisihan yang udah musyawarah nggak selesai, ya udah kamu selesaikan tuntutan ini. Kalau nggak selesai, ya mohon maaf, kamu nggak bisa nyicil, kamu Hmm, nggak bisa hmm, kasih SPB, kamu nggak izinmu tak hmm, bekuin. hmm. Itu kan sebenarnya lebih Langsung, lebih langsung kena merupakan efek, shock terapi buat iya, perusahaan. langsung kena. Langsung, walaupun fakta di lapangan kan sedikit Ya, ya, perhubungan laut ya, ya, atau Sabandar yang melakukan itu. ya, ya, Itu ya. bukan soal aturan, itu Implementasi. implementasi. Betul. Iya dong. Hmm. Iya, berarti harus dikawal, harus Awasi, didesak. awasi lagi. Desakannya begini kasarnya. Sabandar harus berani dong kalau misalkan ada kasus dilaporkan ke situ, Hmm, perusahaannya nggak mau kooperatif, bekuin izinnya, hmm, cabut izinnya, hmm. jangan kasih SPB kapalnya. Nah, itu Itu adalah kewenangan. komporan-komporan dari kewenangan dong, Iya, iya. ada Hmm, dong. hmm, Kan contoh SPB, surat persetujuan berlayar, hmm, kapal. hmm, Sebuah kapal bisa mendapatkan SPB hmm. itu ketika kapal dianggap laik laut. Iya. Definisi laik laut itu Hmm. termasuk meliputi sejahteranya kru Kru kapal. kapal. Hmm, Ya. Nah, ketika di kapal tersebut ada salah satu kru yang tidak digaji misalkan, hmm, hmm. SPB berwenang untuk Ya, jadi Sabandar tidak untuk nahan, keluarkan. untuk keluarga. Betul. Termasuk juga itu dalam Iya. kategori atau sebagai contoh lex spesialis. Iya. Iya. Walaupun walaupun nggak punya mediator, Hmm, hmm. walaupun Ya, nggak bisa mengeluarkan anjuran, tapi dia punya upaya lain. ya, Dia punya kewenangan lain dan menurut saya justru kewenangannya lebih berbahaya di mata ya, pengusaha. Soalnya, ya, ih, kalau mediator kan cuma anjuran ya, 10 hari nggak dilaksanakan, naik, dia bisa gugat ke PHI. Tapi naik. kalau ini langsung Hmm, loh, hmm. wah, gua kalau nggak bayar, gua nggak bisa Ya, ngurus SPB nih. ya. Nah, perkara itu dilakukan sama Sabandar atau enggak, Hmm, itu bukan aturan, hmm. itu implementasi yang harus dikawal sama Iya, organisasi, Mas. iya, Bagaimana ke depan Kesabandaran bisa lebih tegas, iya, bisa lebih berpihak terhadap kepentingan awak kapal yang bermasalah. iya, Itu saja kok yang dibutuhkan, implementasi. iya. Saya yakin kalau kalau itu dilakukan, justru penyelesaian perselisihan akan lebih cepat, Iya. selesai di situ.
Iya. Ya dengan catatan Sabandarnya memang benar-benar Sabandar yang netral ya, Iya. gitu. Yang tidak main mata dengan Iya. pengusaha atau sebagainya, gitu. Ya begitu juga pun di mediator juga harus seperti itu. Mediator kan seorang yang netral gitu. Hmm, Tapi hmm, kalau bicara produk, hmm, produknya hanya anjuran. Anjuran itu bukan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, hmm, sifatnya hanya arahan. hmm, Lu mau bayar, gua buatin hmm, perjanjian hmm. bersama. Lu nggak mau bayar 10 Naik, hari, naik. bisa naik ke PHI loh gitu. Di Iya. PHI sidang lagi 3 bulan. Iya. Tapi kalau ke Sabandar atau ke Perhubungan Laut, lu nggak selesaikan, SPB lu nggak keluar Hmm. gitu. Lu nggak selesaikan, izin lu gue bekuin. Tuh. Ya, Mas Dedi silakan sekarang berpikir ya kan. Sebenarnya efektif mana gitu. Kalau Sebetulnya bicara itu kan hanya omongan di atas kertas saja, tapi di lapangan kan sulit ya beda, realisasinya. beda, beda. Itu bukan aturan, Hmm. itu bukan aturan, itu bukan norma, itu implementasi Pelaksanaannya di yang lapangan ya. harus iya, yang harus dilakukan, yang harus dikawal, yang harus dikritisi, gitu loh. Jadi tidak Oke, ada di istilah copy. di copy mas, nggak ada istilah mau mengedepankan itu lex spesialis atau lex generalis, nggak ada. Aturannya sudah jelas, gitu loh. Aturannya sudah jelas, jadi nggak. Jelas, Iya. aturannya sangat jelas. Hmm. Jelas. Ya, aturannya sangat jelas. Tinggal bagaimana kita memahami konstruksi aturan itu, kita jalankan. Jadi jangan berharap gini, jangan berharap ketika kita menyelesaikan perselisihan yang akan kita bawa ke Kementerian Perhubungan atau ke Sabandaran, jangan berharap anjuran, wong di sana nggak punya mediator. Hmm, hmm, hmm. Itu loh Mas. Iya, iya, iya. Berharapnya apa? Kalau perusahaan nggak mau selesaikan, SPB nggak dikeluarin, Hmm. atau sijil ditolak, atau dibekukan izinnya. Kalau kita mau lari penyelesaian ke Sabandar, kalau kita mau lari penyelesaian ke Disnaker, ya jangan berharap Disnaker mau Nah, tahan. mau stop nahan kapal Iya, SPB-nya keluar. nggak ada kewenangan. Nah, berarti kan kembali Mas bicara Hmm. pada sumber daya manusia si aktivis tersebut. Dia memahami nggak rule aturannya? Iya. Paham, paham sekarang mas. Jadi intinya saya kurang setuju lah kalau saya dibilang sebagai pekerja migran, karena saya kemana-mana mas. Oh, itu pendapatnya Mas lah. Karena saya Pendapatnya gini, Mas. Kalau pendapat ya, kalau saya dikatakan sebagai pekerja migran, lah wong saya nggak tahu Korea ini sudah punya aturan sendiri atau enggak, ya kan? Kecuali saya dapat visa, dapat permit gitu. Oke lah, saya sebagai pekerja migran, lah kapal saya berlayar kemana-mana. Kadang ke Jepang, ada Korea. ya, Ya mungkin ya, pekerja ya, Lex spesialis kali. Lex spesialis. ya, walaupun walaupun Mas Dedi di Korea dapat work permit, ya bukan serta merta Mas Dedi masuk sebagai pekerja migran di Iya, Korea. Ada nggak undang-undang itu kan gitu? iya itu Ya lagi. mungkin mungkin di Malaysia, di Singapura atau di mana ada Eh, undang-undang, tapi kan belum tentu di Korea. iya. Intinya begini Mas, di konvensi ILO ya ada 2 konvensi yang menyatakan bahwa pelaut bukan pekerja migran. Hmm, Konvensi pertama adalah konvensi yang sudah Indonesia ratifikasi itu. dalam bentuk Undang-Undang 6 2012 Tugas. ya. Itu pengesahan ratifikasi konvensi tentang perlindungan hak seluruh pekerja migran dan keluarganya. Itu sudah diratifikasi Hmm. Itu ya. nggak bakal Itu bisa, jelas. nggak bakal bisa lagi katakan pelaut sebagai pekerja migran. Iya, kalau mau di apa diubah ya ajuin ke MK atau direvisi Hmm. bahwa pelaut bagian dari pekerja migran biar nggak bertentangan dengan undang-undang PPM ini Ya, gitu. Ya tabrakan kan? tadi. Iya, yang Rentetannya kedua, turunan tadi yang 2022 tadi itu. iya, yang kedua Konvensi 97 1949 Hmm. tentang migrasi tenaga kerja. Hmm.
Jadi konteks migrasi ini kan luas, kayak Mas Dedi ini termasuk orang yang bermigrasi kan dari Indonesia ke Korea, katakanlah di perairan Korea. Nah, di konvensi ILO tentang migrasi tenaga kerja, pelaut itu dikecualikan sebagai bagian dari tenaga kerja gitu. Karena mungkin ILO sudah paham bahwasannya pelaut sudah punya konvensi sendiri. Ada MLC 2006, Iya. ada ILO 188 gitu. Jadi mereka sadar biar nggak bentur-benturan nih gitu. Tapi kenapa aturan di Indonesia-nya dibentur-benturin gitu? Ratifikasi. Iya, kayak seneng banget kayaknya bentur-benturan kayaknya. Ya, ya karena gimana ya? Ya banyak sih Mas. Termasuk ya kawan-kawan atau saya sendiri banyak yang belum paham kenapa kok banyak yang nolak gitu loh. Nggak mau disebut sebagai Banyak yang pekerja migran, terutama kapal niaga gitu loh. Nggak usah munafik lah gitu loh. Nggak mau dibilang sebagai pekerja migran karena mungkin terlalu gengsi gitu loh. Ya betul tadi itu ya karena belajar kemana-mana terus saya juga sendiri ya, kurang sepakat gitu loh kalau memang ya. katakan sebagai pekerja Kalau migran. saya sih, kalau saya sih bukan pada konteks itu tidak sepakatnya. Saya, kalau Indonesia belum meratifikasi konvensi itu, Undang-Undang 6 2012 yang menyatakan bahwasannya konvensi itu nggak berlaku buat pelaut, ya mungkin saya sepakat, Tapi karena Indonesia udah ratifikasi itu, kan jadi ada dua hal yang bertentangan nih sama-sama undang-undang nih. Oh, konvensi ini menyatakan bahwa laut nggak boleh diberlakukan konvensi ini, perlindungan hak seluruh pekerja migran. Konvensinya itu konvensi tentang perlindungan hak seluruh pekerja migran. Hak seluruh pekerja migran. Tapi pelaut nggak masuk di situ, dikecualikan. Iya. Nah, itu udah diratifikasi. Alasannya Gitu. apa Nah, Mas? kok Itu lahir? menurut sampai mana? Ya tanya Kenapa? ILO sampean, jangan tanya saya. Kalau saya bukan orang ILO, Enggak. Kenapa gitu loh? Kok bisa? Saya pun berpikir kenapa kok bisa sampai tidak ada istilah kata nama pelaut di situ. nah, Jelas-jelas jadi pelaut gini, ini kan ILO gitu loh, labor, ya, jadi kerja. gini, jadi gini, jadi gini gampangnya. Saya tidak mau menggurui ILO karena saya bukan pengurus ILO, bukan staf ILO. Nanti, nanti Mas Dedi saya kasih kontak orang ILO. Kalau nggak salah saya masih punya kontak ILO Jakarta. Mas Dedi bisa tanyakan langsung ke orang ILO. Tapi kalau versi saya, pemahaman saya, ini pemahaman saya nih Mas. Nanti dianggap kepentingan lagi. Ini pemahaman saya nih. Pemahaman saya, karena sudah ada MLC 2006, itu kan produknya ILO Mas, untuk niaga, dan ILO 188 2007 untuk ikan. Jadi ILO memang memisahkan. Bisa. Karena sudah ada beda konvensi yang mengatur Mas. Sudah dikhususkan. Mungkin kalau ILO mengenal asas leg spesialis, ya mungkin MLC 2006 itu sama ILO 188 adalah leg spesialis untuk laut gitu loh Mas. Sebetulnya mengenal Mas. Mengenal, cuma tidak implementasinya, nggak, aturannya nggak ada. Aturannya ada, tapi dibentur. Ya itu kan berarti perlu amunisi yang sangat kuat. Artinya amunisi yang sangat kuat untuk bisa supaya aturan yang sudah ada diimplementasikan, kayak tadi contoh yang saya sebutkan, ketika ada kasus pelaut gaji nggak dibayar, musyawarah nggak selesai, daripada lama di mediator, di PHI, yuk sah bandaran aja, minta sah bandar jalankan wewenangnya sesuai undang-undang pelayaran, sesuai PP tentang sah bandaran, yaitu apa, ini perusahaan belum bayar gaji ABK, tolong SPB-nya jangan dikeluarkan, itu dikawal, dimonitor, kalau tetap dikeluarkan laporkan sebanyak itu ke Inspektorat Jenderal di Perhubungan, kasih dia sanksi kode etik, dia menyalahgunakan wewenang dalam jabatan. Nah, itu adalah implementasi yang harus dikawal gitu. Ya dengan cara apa? Ya perkuatlah organisasimu, ya kan? Untuk mengawal itu. Spesialis. Oh, paham.
Ya coba Mas menurut Mas lah, Mas kan juga mantan pengurus organisasi. Hmm, Mas bahkan pernah sampai ke PHI ya hmm, kan. hmm, hmm, Ketika ada dua opsi, hmm, Mas tangani kasus pelaut niaga lokal hmm, misalnya, hmm, gaji nggak dibayar. hmm. Kalau ke Kemenaker kan jalurnya mediasi apa bipartit, Tripartit. tripartit, disnaker, Hmm, kemudian PHI hmm, hmm, berapa bulan itu. hmm, hmm. Udah gitu putusan belum tentu dilaksanakan. Ya. Harus eksekusi. Eksekusi iya kalau dia nggak kasasi kan Hmm, gitu. Nah, atau ke Sabandar, ke hmm, perhubungan laut, hmm, ya kan? Bukti-buktinya dilampirkan, kronologisnya dilampirkan, sudah dilakukan musyawarah tapi nggak ada respon, nggak ada etikat baik, atau ketemu musyawarah tapi nggak ada penyelesaian, hmm. minta dibantu oleh Dirkapel atau perhubungan laut, terus kemudian disposisi ke Sabandar. Kan tinggal kita bicara sesuai aturan saja, Pak. Ini Hmm, ada loh, Pak, PP tentang kesabandaran, hmm, tentang kewenangan Sabandar. hmm, Salah satunya adalah eh, terkait dengan keluarnya SPB, hmm. bahwa SPB surat persetujuan berlayar itu bisa keluar kalau kapal dinyatakan layak laut. Backup Nah, laut. ketika ada seorang kru yang tidak dibayar gajinya, berarti kapal itu nggak masuk dalam kategori layak laut. Kalau mau SPB keluar ya penuhi dulu biar kapal layak laut. Salah satunya apa? Gaji ABK kamu yang belum digaji. Hmm. Baru saya keluarkan SPB. Nah, kira-kira Mas pilih mana? Kalau saya pilih opsi yang khusus dulu, Ya, yang cepat. saya pun setuju Mas, istilahnya aturan yang khusus dulu karena kalau dipikir-pikir ya seperti ya mungkin contoh lah dalam perselisihan hubungan industrial dengan pihak perusahaan ya kan, Hmm. ketika mediator memberikan celah untuk setengah pintu ya kan, udah misalkan tuntutan 100 juta tuntutan, terus pihak perusahaan hanya berani memberikan ganti rugi atau hak yang Ya, harusnya dia dapat cuma 70 juta gitu loh. Nah, itu kan ya, termasuk juga eh, mengedepankan aturan yang khusus daripada menunggu-nunggu yang katakanlah 100 juta nanti harus naik ke PHI ya kan. Ya sama seperti itu gitu dan saya alami sendiri. ya. Kalau kalau itu bukan disebut merupakan aturan khusus. Kalau itu kan jatuhnya mediasi. Dalam mediasi itu Mediasi. kan ya dalam mediasi itu kan kesepakatan adalah keputusan yang tertinggi. Ketika Hmm, kesepakatan sudah disepakati dan ditandatangani, yaitu disebut perdamaian. Gitu. perdamaian. Itu udah jadi perdamaian. Tapi kan begini, potensi untuk mediator bermain dua kaki juga banyak, Mas. Ya. Ketika sedang memfasilitasi mediasi, tuntutan 100 juta, kemampuan hanya 50 juta, Hmm, kemudian hmm, si pengusaha mendekati mediator, udahlah Pak, pokoknya kesanggupan saya sekian, hmm, 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 cukup cuma sekian, hmm, nanti hmm. adalah buat sampean gitu. Kalau itu Eh, itu terpulang yang kepada penting ya, yang penting tetap segitu gitu. Itu ya kan ya juga bisa terjadi. ya Tapi itu kan nggak bisa diperkarakan, Mas. ya Nggak bisa karena diperkarakan. perdamaian Tapi tadi kalau itu sudah sepakat iya sudah ada sepakat. ya. Tapi kalau misalkan kita bawa ke kesabandaran, Hmm, kita minta supaya SPB nggak dikeluarin, ya kan? hmm, Harus dia bayar gaji dulu. Tapi kalau tiba-tiba dia tetap mengeluarkan SPB karena dia disogok misalkan hmm, oleh pengusaha, hmm, kan kita masih tetap bisa laporkan ya. kepada Inspektorat Jenderal di Kementerian Perhubungan yang eh, mengadvokasi pelanggaran-pelanggaran kode etik jabatan di bawahnya gitu. Hmm. Kan bisa. Nah, kalau mediator kita mau memperkarakan gimana? Lah sampean mau kok 50 juta itu, Iya, sampean tanda iya, tangan itu. iya. Susah. Tapi kalau ini, nah ini kan kami kan sudah minta, Pak. Kalau SPB jangan dikeluarin sebelum gaji kru dibayar. Tapi kenapa sampai keluar? India sekarang sudah paham mas istilah lex Itu spesialis itu bukan jadiin konten aja, berani nggak tuh? apa itu Di wifi di kapal nggak ada wifi, kapal niaga kok nggak ada wifi. kapal kapal ikan ini mas muat kapal kapal niaga Ah, tapi muatnya ikan. apa? River ya, river kargo ya, bawa. Jadi tidak melulu istilah kata lex spesialis itu
tertuju kepada profesi ya, tapi memang asas hukum, aturan hukum yang bisa Iya. menjadi apa ya, umum bisa dipakai jika memang khusus itu sudah tidak digunakan, Tidak mengatur. ya tidak mengatur, betul. Jadi gitu aja Itu, dulu Mas. Ufak. Mungkin Oke. saya apa ya, ilmu yang sudah Mas sampaikan ya mungkin sangat berarti lah bagi saya, termasuk juga mungkin kawan-kawan yang nonton video ini. Ya tetap Mas juga di sana ya dikasih kesehatan sama anak istri, termasuk juga organisasinya semakin besar ya kan. Besar harapan saya pribadi memang serikat pekerja di Indonesia ini bisa bersatu, bisa lebih besar lagi. Bukan cuma tingkat Amin. federasi lah, Amin. minimal federasi. Kalau syukur-syukur sampai konfederasi, itu harapan saya dari dulu. Dari zaman saya waktu masih di Banten teriak-teriak masalah perjuangan-perjuangan. Kalau saya kan perjuangan lewat di media sosial Mas, ya kan? Oh iya, yang penting berjuang daripada Iya. sama sekali enggak. Waduh. Jadi Besar harapan saya seperti itu. Ya udah Mas, sinyalnya ini. Ya udah, ya, gitu aja dulu Mas ya. Siap. Nah, terima kasih lah waktunya. Salam-salam sama keluarga di sana. Tetap jaga kesehatan sambil ngerokok ya kan. Iya. Oke Mas, gitu aja ya. Mas. Biasa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.